Inilah video penganiayaan seorang anak di bawah umur yang dilakukan teman-temannya di Malang, Jawa Timur. Tak hanya dianiaya, korban sebelumnya juga mengalami kekerasan seksual. Peristiwa yang terjadi 18 November itu pun viral di media sosial. Saat video tersebar, teman korban mengadu kepada ibu korban. Tak terima anaknya menjadi korban penganiayaan dan pelecehan seksual, ibu korban pun melapor ke polisi. Jadi ada dua kejadian, yang pertama itu ada pelecehan seksual, ada persetubuhan yang dilakukan oknum orang dewasa. Setelah pelecehan, anak ini dibawa oleh teman-temannya dipersekusi di sekitaran perumahan Araya, Puri Palma. Ya, memang daerahnya sepi, kita tahu semua di sana. Yang melakukan adalah bukan teman sekolahnya, yang sementara kita dapat info, bukan teman sekolah, tapi teman kumpulan lingkungan di tempat panti asuhan di mana dia tinggal. Polisi kemudian menangkap 10 orang pelaku. Dari penangkapan, polisi juga mengumpulkan sejumlah alat bukti, mulai dari pakaian yang digunakan korban dan pelaku, hingga ponsel yang berisi rekaman video kekerasan yang dialami korban. Setelah melakukan gelar perkara, polisi kemudian menetapkan 7 orang pelaku sebagai tersangka. Dari 7 anak berhadapan dengan hukum tersebut, 1 orang tidak ditahan karena masih berusia di bawah 14 tahun, sementara 6 orang lainnya ditahan di Rutan Anak Polresta Malang Kota. Dari 10 yang sudah kita amankan, 7 orang anak yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan kepada peranan-peranan masing-masing yang dipersesuaikan dengan hasil visum. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah kita amankan. Kasus kekerasan seksual pada anak juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang pengurus musola ditangkap karena melakukan pencabulan terhadap 14 orang anak. Pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum diserahkan kepada polisi. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan meminjamkan ponsel sebelum akhirnya melakukan kekerasan seksual. Masih di Kota Padang, sebelumnya 2 orang anak perempuan juga menjadi korban kekerasan seksual. Mirisnya, pelaku merupakan keluarga dekat korban, yaitu kakek, paman, dan 3 orang kakak laki-laki korban. Kepolisian Kota Padang menyebutkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat hampir 100% selama tahun 2021. Hingga November ini, polisi sudah menerima 82 laporan kasus kekerasan pada anak, dan mayoritas dari kasus tersebut pelaku adalah keluarga dekat korban. Rata-rata pelakunya orang-orang terdekat dari korban, bisa dari bapak kandungnya, kemudian ada kakeknya, kemudian ada pacar dari korban ini, ada juga. Jadi rata-rata orang-orang terdekat dari korban. Itu juga ada bapak kandung sendiri pelaku ya? Ya, untuk bapak kandung ada beberapa yang kita tangani, dan di bulan ini ada 2 yang telah kita amankan, bapak kandung yang melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya. Kekerasan seksual tentulah merupakan masalah yang harus ditangani dengan serius, apalagi jika korban adalah anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, kasus kekerasan seksual pada anak ternyata masih terus terjadi. Terakhir di Kota Malang, Jawa Timur, seorang anak perempuan dianiaya dan menjadi korban kekerasan seksual. Di Kota Padang, Sumatera Barat, juga begitu, ada belasan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mengapa kekerasan seksual ini masih terus terjadi? Dan yang lebih membuatnya kita harus lebih prihatin lagi, karena ada beberapa kasus pelakunya juga adalah anak-anak. Kita segera bahas, ada sejumlah narasumber hadir untuk Sapa Indonesia Pagi secara daring. Bergabung nanti Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, ada Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dan dari Kementerian PPA, Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Selamat pagi Pak Nahar, Mas Sugeng. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Mas Bayu, Pak Nahar. Ya, saya ingin berdiskusi, ingin tahu begitu perkembangannya. Pak Nahar, benar ya, dari kepolisian di Padang mengatakan, di Padang saja berani mengatakan bahwa ini 100% di tahun ini ada peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Demikian catatan yang sama di Kementerian PPPA, Pak Nahar, ini meningkat di Indonesia
kenapa Pak? Kalau sudah ada mungkin sedikit riset mengenai hal ini, Pak Nahar. Iya, yang pertama tentu tadi keprihatinan ya. Iya. Dan kita mencemaskan angka-angka, kami menyebutnya ini tetap tinggi gitu ya. Karena sebelum pandemi maupun setelah pandemi angkanya selalu stabil gitu ya. Hanya memang ada beberapa kategori kekerasan terhadap anak yang mengalami kenaikan drastis, misalnya dieksploitasi dan perdagangan anak gitu ya. Nah, kenapa tinggi? Tentu dua hal bisa kita lihat gitu ya. Yang pertama, karena semua channel saluran untuk melaporkan kita terus maksimalkan gitu ya. Masyarakat bisa mudah melaporkan, lalu kemudian banyak lembaga yang menerima laporan, dan ini 3.000 lebih lembaga penyedia layanan itu mengupdate kasus-kasus di seluruh Indonesia, sistem data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan tercatat misalnya dari Januari sampai Oktober 2021 ada 11.149. Jadi ini angkanya tinggi. Tapi yang kedua, di samping kita juga mengapresiasi orang untuk melapor, yang kedua tentu ini bentuk kewaspadaan kita, dan kita juga kami tentu terus mengevaluasi tentang bagaimana melakukan upaya pencegahan, merespon dengan baik sehingga kasus-kasus ini bisa dicegah dan ditangani. Setuju. Ya, setuju. Nanti kita sambung ke arah upaya-upaya tersebut, bahwa mungkin saluran untuk melaporkan makin terbuka, tidak hanya ke kepolisian, bisa dibantu lembaga-lembaga di luar kepolisian, dan sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk berani melapor. Ini bagus, tetapi kemudian kita melihat ternyata kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama begitu tinggi ternyata di Indonesia. Tugas dari kepolisian kan, Mas Sugeng, untuk kemudian menangani ini dengan sebaik-baiknya. Amatan Anda dari dekat bersama kepolisian, mampu kepolisian kita sudah menangani ini? Indonesia kan begitu luas, ada kota besar, saya yakinlah Padang, Jakarta mampu menangani ini karena termasuk dalam kota besar. Tapi di kota-kota kecil, kalau kasus ini seperti ini terjadi, kalau kemudian korban dan juga pelakunya adalah anak-anak, ini PR tersendiri saya yakin bagi kepolisian. Mas Sugeng. Halo Mas Sugeng. Tampaknya saya masih mengalami kesulitan tadi untuk berkomunikasi dengan Mas Sugeng Teguh Santoso dari Ketua Indonesia Police Watch. Saya berpindah dulu ke Mbak Ai Mariati Solihah, Komisioner KPAI. Halo Mbak Mariati. Ya, halo. Selamat pagi. Mas Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita ada Pak Nahar, Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA, dan juga Mas Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch. Ke Mbak Mariati lebih dulu, kasus seperti ini KPAI tahu persis nih. Memang tinggi dan menjadi keprihatinan kita. Wajar kalau kita bilang kita darurat kekerasan seksual terhadap anak, Mbak Mariati? Pertama, angka dan data ya, ini harus menjadi komparasi dari setiap tahun. Tentu situasi darurat harus ditopang dengan berbagai pelaporan serta asumsi kita tidak terlaporkan, karena yang terjadi adalah fenomena gunung es, sehingga kalaupun darurat ini dikaitkan dengan data saat ini masih relevan. Yang kedua, seperti tadi disampaikan, ada situasi yang memang juga tidak bisa kita kendalikan penuh, situasi pandemi, sehingga perhatian pembangunan itu memang mau tidak mau, suka tidak suka kita katakan ya, ada perhatian yang terbelah antara penanganan kekerasan dan kejahatan seksual yang selama ini sudah on the track itu mengalami kemunduran. Yang ketiga tentu pada persoalan penanganan dan rehabilitasi ya, sehingga mengembalikan korban pada kewajaran ini mengalami kendala yang luar biasa, sehingga berapa jumlah penanganan, berapa kasus ini yang betul-betul belum simetris. Nah, inilah yang menjadi problematika kita, sehingga instrumen hukum, komitmen, serta kerja keras semua pihak memang patut kita buka ya, kita evaluasi untuk langkah perbaikan. Gitu Mas Bayu. Setuju. Mbak Mariati,
tapi penasaran saya nih secara pribadi dan juga mungkin publik adalah ketika kasus seperti ini berturut-turut kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, pelakunya itu anak-anak. Sebagian adalah anak-anak begitu dari beberapa kasus. Ya. Ada apa sih Mbak Mariyati dari penelusuran KPAI, apa motif mereka? Artinya begini, mereka kan sekolah, mereka ada di pondok, mereka diajarkan kok untuk tidak berbuat kekerasan terhadap orang lain, kan seperti itu kira-kira. Apa sih yang terjadi ini, Mbak Mariyati? Ya, sebetulnya kan anak berkonflik dengan hukum ya, anak berhadapan dengan hukum, itu adalah faktor hilir, Mas Bayu. Lagi-lagi kita harus membuka situasi yang sebenar-benarnya terjadi adalah faktor-faktor yang mengkondisikan mereka sampai melakukan hal itu. Jadi kalau dalam problem hukum ya, ini sesungguhnya tidak bisa hanya melihat satu dimensi bahwa anaklah yang melakukan, sehingga mungkin perilakunya melebihi orang dewasa gitu, bisa beramai-ramai ya, geng rap melakukan kejahatan seksual misalnya, atau perundungan yang belum lama ini juga luar biasa. Nah itu kita harus lihat dari sisi tidak sampainya sebuah ruang lingkup pemenuhan yang memberikan kesadaran penuh pada seorang anak untuk terhindar dari persoalan itu. Sehingga anak berkonflik hukum memang memiliki kekhususan di dalam aturan perundangan kita, dikarenakan problem hulunya yang compang-camping, anak tidak menerima pengasuhan, tidak menerima edukasi, penelantaran, bahkan mereka sebetulnya awalnya mungkin korban gitu. Dan kemudian itu direplikasi dengan beragam konsumsi, baik itu cara pandang dia terhadap fenomena, ya, cara asupan dia melihat tayangan, mungkin juga pengalaman langsung yang dia lihat, sehingga yaitu pancaroba, emosi, internal pressure ya, external pressure dia itu kemudian melakukan, bukan lagi berpikir ini boleh enggak, ini bagus tidak, pantas tidak. Nah, situasi inilah yang kemudian mau tidak mau harus kita hadapi gitu. Sehingga ya hilirnya anak-anak melakukan, dia korban dan melakukan, dia menyaksikan bahkan kemudian penasaran melakukan. Ya inilah komprehensifnya sebuah aturan perundangan. Kita di dalam aturan 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, saya kira hari ini sudah sangat jelas ya memetakan itu. Tapi itu bukan hanya faktor hukum, ada culture protection yang juga sebuah lingkungan, sebuah pengasuhan yang itu kemudian memberi otokritik. Pendekatan hukum saja tidak cukup gitu. Sehingga anak-anak ini sudahlah bagaimana ini gelombang replikasi atas situasi buruk ini kita cegah betul-betul dari setuju. Ini menjadi PR kita bersama-sama sebetulnya nanti. Saya akan ke Pak Nahar soal itu. Tapi sebelumnya Mas Sugeng, bagaimana kemudian kepolisian saat ini menangani kasus-kasus seperti ini? Anak berhadapan dengan hukum. Karena pelakunya anak dan juga keluarga. Kemudian ini seperti kalau sudah terjadi, kita nggak tahu lagi nih apakah betul-betul dilakukan hukum betul-betul ditegakkan, asas hukumnya ditegakkan, atau bagaimana? Ada concern dari Mbak Mariyati bahwa ini masih anak-anak dan lain-lain. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan menurut Mas Sugeng yang dekat dengan kepolisian? Mas Sugeng. Baik. Pertama ya, penegakan terkait dengan anak yang sedang berkonflik dengan hukum, itu penanganannya di setiap daerah itu di tingkat kabupaten kota, ya, yaitu di Polres. Polres itu hanya di Polres lah ada unit PPA, ya. Sementara di kecamatan yang ada Polsek itu tidak ada unit PPA, ya. Belum lagi kemudian turunan dari kecamatan ini kan ada desa atau kelurahan, ya. Nah, saya banyak menangani mengadvokasi dulu korban-korban pelecehan anak maupun korban pelecehan anak itu di daerah-daerah terpencil. Nah, ini yang menjadi sulit ya dalam hal penegakan hukum terkait perlindungan terhadap anak. Juga terkait dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kan penanganannya hanya ada di Polres, unit PPA, ya. Sementara jangkauan masalah begitu luas, ya. Nah, ini yang menjadi problem. Oleh karena itu, untuk meningkatkan satu profesionalisme penanganan
terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, Ya. polsek juga walaupun belum ada unit PPA, ya belum ada unit PPA, para polisi dalam hal ini penyidik dan penyelidiknya itu juga diberi pemahaman terkait dengan sistem peradilan pidana anak, ya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tadi, ya. Karena di dalam penanganan terkait anak berkonflik dengan hukum ada satu kekhususan, ya ada di sana ada diversi, Ya. bagaimana penanganan terhadap anak itu menjauhkan anak dari perampasan haknya, ya. Kemudian bagaimana bisa memulihkan problem-problem pidana yang melibatkan anak ini secara restoratif, yang melibatkan banyak pihak. Nah, justru menurut saya polsek-polsek ini penyidiknya dilatih agar mereka pada tahap pertama, ya pada tahap pertama walaupun tidak ada unit PPA di sana, mereka bisa kemudian menangani pada tahap pertama. Karena kecepatan penanganan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini akan membantu pemulihan keadilan baik ya bagi korban, baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, ini harus dipahami oleh justru penyidik di polsek-polsek. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, jadi kalau sebagai pemahaman untuk pemirsa bahwa kalau ada seorang anak menjadi tersangka, kita membuatnya menjadi frase kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Kira-kira begitu, saya ingin menggambarkan kepada pemirsa bahwa kita akan banyak menggunakan frase ini, anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum. Mas Sugeng, sebelum kemudian kita sampai kesiapan kepolisian untuk melakukan itu, saya ingin juga menyampaikan gambaran kepada pemirsa bahwa seorang anak, kalau dia berkonflik dengan hukum, itu artinya dalam kasus-kasus tertentu, proses hukum berarti tetap berjalan. Begitu ya, supaya kita nih sebagai orang tua mengerti dan harus menjaga anak-anak kita tidak boleh melakukan kekerasan. Karena anak-anak kita bukan tidak mungkin terkena pasal dan berkonflik dengan hukum. Begitu, Mas Sugeng ya. Selama ini di kepolisian, di dalam hukum kita, ini jadi dilakukan tindakan-tindakan untuk tetap memprosesnya secara hukum. Mas Sugeng? Jadi begini ya, anak yang berkonflik dengan hukum itu, dia kan melakukan dugaan tindak pidana ya. Tindak pidana kan ini harus diatasi. Nah, dalam undang-undang dalam sistem peradilan pidana anak itu dibatasi tuh. Usia anak yang disebut berkonflik dengan hukum, usia 12 sampai 18. Oleh karena itu, orang tua ini harus memahami ketika anaknya berusia 12 tahun sampai 18 tahun, bila dia melakukan tindak pidana, dia bisa diproses. Ya. Tadi contohnya yang 7 orang ya, itu kan ditahan itu. Ya, ini kasus di Malang. Di Malang, yang di bawah 12 tahun itu tidak ditahan, karena dia tidak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, dia di bawah. Ya. Tetapi yang 7 orang ini pun, ya 7 orang ini antara 12 sampai 18 harus juga dilakukan melalui proses diversi. Ya. Bagaimana pemulihan keadilan bisa terjadi untuk semua pihak. Nah, di sini diperlukan memang ya Bapas, juga tenaga profesional, ya tenaga profesional untuk mengungkap ya sisi psikologisnya. Korban harus dipulihkan, anak yang berkonflik dengan hukum juga ditingkatkan dipahami mengapa melakukan itu, dan kemudian dipulihkan untuk menjadi anak yang tidak melakukan lagi. Ya, oke, terbayang sekarang. Jadi Pak Nahar, Anda kan di kementerian mungkin banyak juga menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi ada perspektif pelaku dan ada perspektif korban. Kenapa saya tanyakan itu kepada Mas Sugeng, berarti proses hukum bisa tetap ditegakkan, karena dari sisi korban tentu diharapkan keadilan dengan apa yang sudah terjadi terhadap korban begitu, anak yang menjadi korban. Nah, Pak Nahar, dengan segala situasi kita saat ini, di kepolisian masih di Polres, di Polsek masih ada usulan tadi dari Mas Sugeng.
bagaimana penanganan kasus-kasus ini yang menurut Mbak Mariati tadi, ini banyak loh, belum kita anggap saja ini gunung es, jadi banyak yang belum dilaporkan. Nah Pak Nahar, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Kementerian PPPA untuk kemudian melihat situasi ini dan apa yang akan kemudian dilakukan? Bekerja sama dengan KPAI tentu, dengan kepolisian tentu, bersama IPW juga atau Indonesia Police Watch. Pak Nahar? Iya, kami menggunakan 3 strategi gitu ya. Yang pertama tentu sesuai dengan arahan Presiden 9 Januari 2020, upaya pencegahan itu harus dimasifkan, diutamakan gitu. Pencegahan, oke. Iya, upaya pencegahan. Lalu kemudian yang kedua penyediaan layanan. Kita misalnya mendorong daerah untuk menyiapkan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, dan posisi sekarang ada 173 di kabupaten kota, lalu kemudian 30 di provinsi. Nah, yang ketiga strategi adalah penguatan kelembagaan. Salah satunya tadi Pak Sugeng mengatakan bahwa di setiap Polres ada unit PPA. Lalu kemudian juga ada balai-balai, ada ada LPKS, ada LPKA. Nah, ini yang terus setiap tahun kita kuatkan kapasitasnya agar ketika menerima pengaduan, ketika memproses tidak tidak bias gitu ya. Artinya bahwa kita melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh misalnya begini. Untuk kasus Malang misalnya, kasus Malang itu bisa kita dalami dari dua ketentuan pidana yang kemungkinan itu ada kaitannya. Satu, kekerasan, itu udah kelihatan di video ya. Lalu kemudian juga ada dugaan pemerkosaan. Pemerkosaan. Nah, awalnya kita geram ya, artinya kita marah besar dengan kemungkinan ini pelakunya orang dewasa. Tapi ketika kita dalami ternyata masih anak. Nah, ketika pelakunya anak, maka ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Jadi prinsipnya kan bahwa ketika itu anak sebaiknya tadi Pak Sugeng didiversi gitu. Tapi diversi tidak berlaku kalau seandainya misalnya usianya belum 14 tahun gitu ya. Lalu kemudian pidana yang diancam itu tidak 7 tahun lebih gitu ya. Nah, misalnya untuk kasus kekerasan, untuk kasus kekerasan seksual misalnya kan ancaman maksimal itu kan 15 tahun. 15 tahun kalau untuk anak itu kan hanya dikenakan setengahnya. Jadi kalau 15 dibagi 2 kan tetap di atas 7 tahun. Nah, ini aturannya sudah ada. Lalu kemudian tadi Pak Sugeng sudah mengingatkan bahwa kita terus mendorong untuk penguatan baik SDM maupun lembaganya. Contoh misalnya begini, untuk membuktikan kasus-kasus kekerasan seksual itu nggak gampang. Misalnya begini, kita melihat dari dengan menggunakan mata misalnya, bekas anak yang pernah dilakukan kekerasan seksual misalnya dicium, diremas, lalu kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat seksual, itu nggak akan kelihatan. Nah, oleh karena itu maka ini perlu keterampilan, lalu kemudian perlu menafsirkan juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Karena kalau itu tidak dipahami, maka kita khawatir bahwa prosesnya tidak akan menemukan alat bukti. Nah, kalau seandainya alat buktinya tidak ditemukan, nanti ini anak sudah jadi korban, proses hukumnya tidak berjalan sehingga tidak ada rasa keadilan. Inilah yang terus kita kawal. Kita berharap bahwa dengan semakin terisi misalnya SDM pelaksana baik di unit layanan di daerah, di kepolisian, di Kemenhukam, di Kemensos dan lain-lain, ini kita berharap semua penanganan di daerah bisa kita lakukan secara optimal. Selama ini di lapangan banyak Pak Nahar kasus yang tidak kemudian bisa dibuktikan begitu mengenai kekerasan seksual terhadap anak? Masih ditemukan. Nah, oleh karena itu maka kami
selalu koordinasi dengan Bareskrim, Mabes Polri gitu ya, dan Mabes Polri melakukan asistensi ke daerah-daerah ketika misalnya ada persoalan-persoalan terkait dengan penanganan anak gitu ya. Jadi ini yang kita terus lakukan, sehingga tadi Pak Sugeng mengatakan bahwa ini kewenangan kabupaten kota, betul, tetapi ada prinsip-prinsip yang memang misalnya kita misalnya di pusat perlu melakukan asistensi, pendampingan dan segala macam kalau dibutuhkan ya. Nah ini untuk memastikan bahwa proses hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai misalnya udah anak, lalu kemudian sudah jelas ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu tidak dilaksanakan, maka itu akan terjadi kegaduhan di proses penanganannya. Gitu. Oke, terbayang. Nah, bagaimana kemudian penanganan ini, apakah ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki semua hal berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan upaya pencegahannya. Usai jeda, kami akan kembali dengan usulan-usulan mengenai ini dari 3 narasumber kami. Kami segera kembali.